Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang pada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan berkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun jaitunmu, akan diambilnya yang paling baik, untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil anggurmu, akan diambilnya 1/10, untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu, akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambil 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu." Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah-megah. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, hendak menyanyikan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggalkan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus, Israelah Raja kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dikisahkan di dalam bacaan Injil dengan usahanya membawa seorang yang sakit lumpuh untuk bisa sampai kepada Yesus. Ketika dijumpai di sana banyak sekali halangan, banyak sekali kerumunan, situasi yang tidak memungkinkan orang itu yang sakit bisa sampai kepada Yesus. Maka mereka mencari cara yang kreatif, mereka mencari jalan, yaitu dengan membuka bagian atas rumah, atap, kemudian diturunkanlah tilam tempat tidur supaya orang lumpuh itu bisa sampai kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini merupakan perwujudan dari tindakan kasih, merupakan perwujudan dari tindakan iman mengenai kepedulian kepada sesama. Pada saat yang sama pula, apakah kita juga memiliki kepekaan dan kepedulian kepada sesama kita untuk membawa kepada Yesus? Bisa saja yang sakit, yang lumpuh itu adalah juga diri kita sendiri. Barangkali orang yang ada di sekitar kita. Maka disinilah panggilan kita untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan, memiliki kepedulian kepada sesama kita untuk datang kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang itulah yang pertama kali ditangkap oleh Yesus. Yesus pertama kali mengatakan,
Dia melihat iman mereka, sehingga mereka tidak putus asa ketika mengalami kesulitan, mengalami berbagai macam tantangan untuk mendapatkan kesembuhan. Sama dengan pergulatan hidup kita, bisa saja kita pun juga adalah orang yang membutuhkan pengampunan, membutuhkan belas kasih, membutuhkan rahmat dari Tuhan. Ataupun kita pun juga sudah berusaha bagi sesama kita untuk menghantarkan datang kepada Yesus. Tetapi disinilah kita diajak pertama-tama bahwa iman menjadi dasar dari segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, bahwa kita pun juga diajak pada akhirnya untuk hadir bagi sesama kita. Seperti peristiwa-peristiwa adanya pandemi, kemudian di dalam keseharian kita, apakah kita mau hadir bagi sesama kita untuk mendengarkan, untuk meneguhkan, untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya, supaya orang hidup di dalam kuasa kebenaran, di dalam diri Yesus Kristus. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, di satu sisi kita sebagai orang-orang yang terbatas, bisa saja kita juga butuh datang kepada Yesus, tetapi di sisi lain kita juga dipanggil dan diutus untuk hadir bagi sesama kita, supaya saya, kita, dan Anda semua datang dan sampai kepada Yesus sendiri.